Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang sufi falsafi sekaligus juga mujaddid, pembaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya sudah diundang kemarin akhir tahun 2024 berkunjung ke Qadian. Dan dari situ saya kemudian menulis kesan-kesan tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Karena itu singkat ya, saya ingin merespon 3 orang tadi. Pertama adalah saya ingin mengapresiasi acara ini karena saya ingin mengatakan bahwa akar konflik di antara kita adalah karena kita tidak mengerti tentang orang lain. Jadi pengetahuan tentang orang lain menjadi sangat mendasar. Begitu ya. Quotes-nya begitu. Konflik di antara kita berakar dari ketidakmengertian kita atas orang lain. Karena itu berilah mereka pengertian. Dan saya ngomong, Mirazuddin, saya berharap sih pendekatan kita dengan bahasa tradisi yang digunakan oleh orang yang kita ajak bicara itu. Tadi saya tanya, ada nggak kitab kuningnya dalam bahasa Arab? Nah itu saya berharap itu karena mana dalilnya terus harus dikutip dari kitab kuning. kita bahasa Arab. Oke, satu ya. Untuk Pak Presiden itu tangkap saya yang untuk Mbak Musda. Oh ya, jadi saya tambahkan ketika Nabi di Taif sendiri juga dan dilempari terus, tetapi Nabi mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak membalas sama sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oke, itu untuk Pak Miraj. Untuk Pak Musda, saya sudah kuat saya untuk perempuan itu. Quotes-nya, perempuan harus sehat secara fisik maupun psikis. Perempuan harus cerdas secara intelektual. Dan yang ketiga, perempuan harus mandiri secara finansial. Mengapa? Karena ada pernyataan Rumi saya kira, al-mar'atu min nurillah. Wa hiya laysat mujarrada habibatin hatta makhluqah bal hiya khallaqah. Begitu. Tambahan untuk Mbak Musda ini soalnya. Tadi mandiri secara finansial saja. Saya menambahkan perempuan itu adalah lahir dari cahaya Tuhan. Ia bukan hanya sekedar kekasih. Bukan juga hanya sekedar makhluk Tuhan yang perempuan. Tetapi dia adalah kreator. Tambahannya di situ. Bal hiya khallaqah. Kreator. Ya, tambahannya di situ aja. Terus saya ingin menyampaikan saja apa yang saya lihat di sana. Dari apa yang saya lihat dan saksikan di tempat-tempat bersejarah, saya memahami dan merasakan betapa Hazrat Mirza Al-Masih Al-Mau'ud ingin sekali meniru, mengikuti, meneladani perilaku, sifat-sifat dan akhlak agung, mulia dan yang penuh kasih. Bukan hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada semua manusia. Sebagaimana perilaku pribadi Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi seluruhnya pengen menjadi seperti Nabi Muhammad. Nah, ya, bahkan pada tingkat cinta dan rindu seorang pecinta yang ingin menjadi seperti yang dirindui dan dicintainya. Begitu mengapa dia kemudian menjadi kata-katanya itu. Oke ya. Ada kata-kata Hazrat Mirza Ghulam yang dikutip oleh Hazrat Mirza Masrur di depan hadirin kemarin di Jalsah Salana itu. Saya selalu memandang dengan kagum kepada sang Nabi dari Arab bernama Muhammad
dan dialah sumber segala karunia. Aku datang dalam pengabdian kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama beliau. Hatiku dipenuhi dengan cinta kepada beliau. Terus, setiap cahaya pengetahuan yang kami peroleh berasal dari mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad Al-Ummi. Dan siapapun yang mengikutinya akan memperolehnya juga. Nah, kemudian saya memberi refleksi bahwa apa yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Al-Masih Al-Mau'ud itu mirip dengan apa yang dirasakan para sufi besar seperti Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, Rabi'ah Al-Adawiyah, Husain Mansur Al-Hallaj, Maulana Jalaluddin Rumi, dan Abdul Karim Al-Jili. Begitu yang saya pahami dari kata-kata beliau itu. Nah, itu saya ingin mengutip saja sebuah puisinya Al-Hallaj ya. Maka nuka min qalbi huwal qalbu kulluhu falaysa li syai'in fihi ghairuka mawdi'u. Tempatmu di dalam hatiku adalah seluruh hatiku. Tak ada tempat bagi yang lain di dalamnya. Gitu, sepertinya begitu Pak Mirza ini. Karena itu, kemudian wal hawa bainana yashuqu haditsan tayyiban mutriban bighairi lisani. Cinta kamilah yang menuntun kami untuk bicara manis dan bernyanyi riang meski tanpa kata-kata. Begitu katanya. Oke, terakhir ya, nantinya benar sekali. Karena itu ketika saya diwawancarai, bagaimana pandangan Anda terhadap Ahmadiyah? Terus saya mengatakan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang sufi falsafi. Seorang sufi falsafi sekaligus juga mujaddid, pembaharu. Saya kagum dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaannya. Seluruhnya sepertinya hadir untuk menebarkan kasih dan kedamaian pada seluruh umat manusia tanpa membedakan identitas individu itu sendiri. Terima kasih. Menurut saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.